Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya? Surah Ar-Ra'd, ayat 41. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang? Surah Al-Anbiya, ayat 44. Kedua ayat Al-Quran ini menyebutkan bahwa permukaan bumi telah berkurang dan terus berkurang dari batas-batas terluarnya. Benarkah permukaan bumi telah berkurang dari batas-batas terluarnya? Apa arti dari pengurangan ini? Apa yang dikatakan para ilmuwan tentang subjek ini? Menurut informasi dari NASA, radius khatulistiwa bumi adalah 6.378,5 km. Radius kutubnya adalah 6.357 km. Ini berarti selisih 0,3%. Di sini, ada indikasi perataan di kutub, dengan pernyataan Al-Quran berikut. Kami mengurangi tanah dari perbatasan terluarnya. Selain itu, kami juga menunjukkan masalah berikut, bahwa ada pernyataan dalam ayat tersebut yang berbunyi, kami secara bertahap mengurangi, bukannya, kami mengurangi. Dari pernyataan tersebut, kita memahami bahwa proses reduksi masih terus berlangsung. Jika dalam ayat tersebut terdapat pernyataan, kami telah mengurangi, maka kita dapat memahami bahwa bumi diciptakan dalam bentuk yang sama seperti sekarang ini. Pernyataan kami secara bertahap mengurangi, memberitahu kita tentang formasi setelah proses tertentu. Artinya, pengurangan masih terus berlanjut. Dua poin berikut yang berasal dari ayat Al-Quran ini sepenuhnya sesuai dengan penemuan penciptaan bumi. 1. Ada pengurangan di tepi bumi. Faktanya, bumi rata di kutub dan menonjol di khatulistiwa. Dan pengurangan ini masih berlanjut seperti yang dinyatakan dalam ayat-ayat tersebut. 2. Bumi saat ini berbeda dari keadaan awalnya. Telah terjadi perataan bertahap dari tepinya dalam perjalanan waktu setelah suatu proses. Hal ini terjadi sebagai akibat dari rotasi bumi pada porosnya sendiri. Kesimpulan yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang telah kami analisa sepenuhnya, sesuai dengan penemuan-penemuan ilmiah. Ada referensi untuk kebenaran ilmiah lain dalam ayat-ayat selain dari temuan ini. Salah satunya adalah hilangnya materi di sekitar bumi meskipun sangat sedikit, sebagai akibat dari rotasi bumi pada porosnya sendiri. Pernyataan-pernyataan dalam ayat-ayat seperti kami kurangi, dan kami mengurangi, menunjukkan hilangnya materi di sekitar bumi ini. Para ilmuwan mengkonfirmasi indikasi Al-Quran ini dan menyetujui bahwa ada kehilangan materi yang konstan di sekitar bumi meskipun sangat sedikit. Di sini ayat-ayat ini juga terkait dengan penurunan tanah dari aspek lain. Para ilmuwan dari Goddard Space Science Institute of Manhattan menemukan bahwa tingkat air telah meningkat sebagai akibat dari mencairnya lapisan es di kutub. Kenaikan permukaan air juga mencakup lebih banyak daratan. Karena pantai ditutupi dengan air, total luas permukaan atau jumlah tanah juga berkurang. Jadi pernyataan ayat, kami kurangi, dan kami mengurangi, juga menunjukkan bahwa pantai-pantai tertutup air dan berkurangnya daratan di bumi. Sekarang, mari kita renungkan hal ini. Tidaklah mungkin bagi orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui kebenaran-kebenaran ilmiah yang diinformasikan dalam ayat-ayat tersebut. Anda bahkan dapat melihat bahwa Anda tidak dapat menerima jawaban apapun dari orang-orang yang tidak terlalu tertarik dengan fisika, ketika Anda menanyakan kepada mereka mata pelajaran,
seperti apakah suatu benda diratakan dari kutubnya ketika berputar pada porosnya atau tidak, atau tentang berkurangnya daratan di bumi, perataan kutub dan hilangnya materi bumi. Informasi ini hampir tidak diketahui oleh siapapun kecuali mereka yang memiliki minat khusus dalam fisika atau pembentukan bumi saat ini. Jadi, bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa informasi ini ada di dalam Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu? Jika kita mengaitkan buku ini dengan orang yang buta huruf, lalu apa yang akan kita katakan tentang penemuan ilmiah buku ini? Apakah orang ini menemukan fakta-fakta ilmiah yang baru-baru ini ditemukan di zaman kita sendiri, 14 abad yang lalu? Lalu, apakah ada pilihan selain mengakui Al-Quran sebagai kalam Allah? Penemuan keajaiban ilmiah Al-Quran di zaman kita adalah bantuan dan dukungan Allah kepada orang-orang beriman terhadap serangan yang meningkat terhadap agama. Saat ini, rahasia luar angkasa dan bumi telah terungkap lebih banyak sehingga eksistensi Allah dan pernyataan mukjizat Al-Quran dipahami dengan lebih baik. Ya, Al-Quran membaca alam semesta bagi mereka yang tahu bagaimana mendengarkannya.